25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kekuatan pada saudara. Karena Dia maha kuat, Dia maha kuasa. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dan hari ini Bapak, kami datang dengan pikiran dan hati yang terbuka. Untuk tidak sekedar mendengar firman-Mu, tetapi menerima dan mengakui kedaulatannya. Oleh karena itu Bapak, hari ini, biarlah kebenaran yang dibagikan menjadi benih yang bertumbuh subur di dalam dan melalui kehidupan kami. Supaya ekspansi terjadi. Bukan karena kami, tetapi supaya the kingdom of God, kerajaan Tuhan, bisa diekspansi di muka bumi ini. Sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu yang kudus itu, yaitu nama Yesus, senantiasa ditinggikan. Di dalam nama yang kudus itu, mari semua saudara yang siap untuk belajar, menerima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Shalom, salam sejahtera untuk saudara semua. Dipersilakan duduk. Bagi saudara yang hadir di tempat ini maupun dimanapun saudara berada yang menyaksikan lewat live streaming, saya menyampaikan salam kasih bagi all pastors, leaders, dan juga setiap saudara dimanapun saudara berada. Salam kasih dari istri saya Tami dan kedua anak saya. Hari ini tidak bisa bersama-sama karena mereka juga hari ini pertama kalinya mereka melakukan ibadah youth. Ya, secara onsite maksudnya. Karena setelah beberapa waktu dilakukan secara online. Dan saya juga membawa salam dari all pastors, leaders, dan setiap jemaat keluarga besar JPCC yang mengasihi saudara semua. Jadi salam kasih dari mereka untuk saudara semua. Dan tentunya saya juga mau berterima kasih kepada Pastor Andi dan juga Pastor Lia dan all pastors yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berbagi kepada saudara semua. Bukan artis tapi diberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi saya sungguh berterima kasih dan ini adalah kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara semua. Saudara siap untuk belajar? Nah, minggu lalu kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Pastor Andi dengan sangat luar biasa, yaitu tentang rancangan. Dan ada 7 langkah hal yang kita perlu perhatikan untuk kita bisa membangun rancangan atau membangun rencana di dalam kehidupan kita supaya terjadi ekspansi. Dan langkah terakhir yang sangat penting, langkah ke-7 yang menurut saya sangat penting adalah apa yang disampaikan oleh Pastor Andi minggu lalu tentang trust God. Kita boleh merencanakan segala sesuatu, kita bisa merencanakan segala sesuatu, tetapi tanpa kita percaya
dengan kedaulatan Tuhan atas segala rancangan yang kita buat, maka pada akhirnya pada waktu kita menghadapi tantangan ataupun rintangan di dalam perjalanan mewujudkan rencana tersebut, maka yang terjadi seringkali adalah sebuah sikap yang namanya galau. Berapa banyak dari saudara yang pernah galau? Nggak ada? Oh, saya pernah. Galau itu adalah G-A-L-A-U. Gelisah antara lanjut atau udahan. Buat yang sedang mencari pasangan, berapa banyak yang suka galau? Mungkin kita harus tahu terlebih dahulu apa artinya pasangan. Karena pasangan adalah kalau nggak pas cuma jadi angan-angan. Itu yang menyebabkan kemudian galau. Demikian juga dengan rencana, rancangan di dalam kehidupan kita. Ketika di dalam perjalanan kemudian apa yang kita rencanakan kok nggak pas dengan angan-angan atau ekspektasi kita. Maka gelisah antara lanjut atau udahan menjadi terjadi dalam kehidupan kita. Betul apa tidak, saudara? Nah, kalau sudah galau, biasanya ada beberapa orang yang saya kenal lebih memilih untuk tidak melangkah dan tetap tinggal di sebuah tempat yang namanya Ragunan. Ada yang tahu Ragunan? Ragu-ragu dalam penantian. Dan akibatnya kelamaan ragu-ragu dalam penantian, walaupun kita komsel, walaupun kita dikelilingi orang-orang atau sahabat-sahabat yang seiman, tapi kita tetap aja masih ada di dalam sebuah komunitas yang namanya Romusa. Sudah tahu Romusa? Rombongan muka susah. Dan saya berharap saya berhadapan dengan bukan rombongan muka susah, tapi rombongan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru melalui kebenaran firman-Nya hari ini. Sehingga di dalam rancangan yang saudara sudah bangun di dalam kehidupan saudara, kita tidak perlu galau. Kita mengakui ada tantangan, karena kalau tidak salah kata Pastor Jimmy, tantangan itu sama dengan rantangan ya. Datang setiap hari untuk memberikan kekuatan bagi kita semua. Orang-orang yang menanti-nantikan kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Mari kita langsung altar call dan kita tutup ibadah hari ini. Baik, hari ini saya akan menyampaikan lebih lanjut tentang apa yang menjadi tema saudara pada bulan ini, yaitu tentang mindset for expansion. Apa yang akan saya sampaikan, saya berikan judul Seed and Soil, atau benih dan tanah. Nah, saudara bisa melihat di depan ada dua buah gambar. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar sapi. Oh, itu gajah. Nah, kenapa saudara bisa langsung melihat, oh itu bukan sapi tapi gajah? Karena saudara melihat gambar utuhnya. Betul apa tidak? Saya bisa berkata bahwa oh rancangan saya ini bagus. Rencana saya baik. Ketika saudara bisa melihat gambar utuhnya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam gambar tersebut atau di sekeliling gajah tersebut? Saya bisa perhatikan ada salah seorang bapak yang menaiki tangga dan kemudian dia menghadapi badan gajah. Tapi apa yang dia katakan? Itu dinding, itu tembok. Nggak mungkin saya melewati tembok yang segede ini. Bagaimana rencana saya bisa terjadi kalau di depan saya gelap, ada tembok yang besar? Sudah pernah mengalami hal demikian? Bagaimana dengan mereka yang berpikir bahwa belalai gajah itu adalah ular? Rancangan saya ini, kalau saya teruskan, ini berbahaya dan bisa menjadi ular yang menggigit saya. Saya nggak siap. Kalau ini nggak terjadi, saya nggak siap untuk menerima kenyataan yang ada. Itu seperti bisa yang ada di dalam kehidupan saya.
Atau bahkan ada yang berpikir, bagaimana dengan ekor gajah? Dia berpikir, ini tali. Ini tali. Apa maksudnya tali? Ini sesuatu yang kalau tidak tersangkut dengan sesuatu yang kuat, maka kemudian tali ini tidak akan bisa bertahan sebagaimana mestinya. Dan kemudian dia berpikir bahwa tali ini harus disangkutkan dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Macam-macam. Nasihat dari orang-orang yang tidak perlu kita dengar. Bukan firman Tuhan, tapi sekedar apa yang kita baca sebagai motivasi di dalam kehidupan kita. Atau kita sangkutkan dengan keyakinan kita kepada seseorang yang mungkin sudah lebih dulu berhasil mewujudkannya. Dan kemudian kita tidak sekedar terinspirasi atau belajar dari dia, tapi menjadikan dia sebagai dewa di dalam kehidupan kita. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Nah, orang-orang tersebut tidak bisa menyatakan bahwa itu gajah, karena orang-orang tersebut tidak di dalam mindset yang sama dengan saudara. Mereka hanya melihat sebagian kecilnya. Tapi saudara bisa melihat gambar utuhnya. Sampai sini, saudara belajar sesuatu? Bagaimana dengan gambar yang sebelah kanan? Berapa banyak dari saudara yang hanya bisa melihat bahwa itu adalah gambar seorang wanita tua yang sangat mengerikan? Berapa banyak yang saudara melihat itu sebagai gambar wanita tua yang sangat mengerikan? Oh, ada beberapa. Oke. Berapa banyak dari saudara yang hanya bisa melihat gambar itu adalah seorang wanita muda yang kemungkinan besar sangat cantik? Berapa banyak? Oke. Berapa banyak yang bisa melihat keduanya di dalam satu gambar tersebut? Oke, ada beberapa. Nah, kenapa ini saya tanyakan kepada saudara? Bicara soal mindset, mindset tidak hanya tentang bagaimana kita melihat gambar secara utuh di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita juga bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya kasih contoh, kalau seseorang yang kemudian melihat ini adalah sekedar gambar wanita tua yang mengerikan, maka bisa jadi dia akan berpikir seperti ini, aduh, rencana apapun yang saya lakukan, emang nasib saya kayak begini. Udahlah, gak perlu diteruskan. Memang itu sesuatu yang pada akhirnya akan jadi hal yang mengecewakan saya dan tidak ada masa depan. Sudah terlalu tua untuk dilanjutkan. Nah, tetapi bagaimana dengan yang melihatnya hanya sebagai wanita muda? Maka kemudian dia melakukan segala sesuatu dengan bersemangat, dengan passion, dengan gairah yang sangat luar biasa. Tapi kemudian dia melupakan hal untuk waspada dan hati-hati. Karena terlalu bersemangat menjadi terlalu ceroboh. Dan kemudian apa yang direncanakan kemudian tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Karena itu penting untuk bisa melihat gambar besar atau gambar utuh dan kemudian juga melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ada sebuah pengertian atau definisi dari mindset yang berkata demikian. Mindset atau pola pikir adalah seperangkat keyakinan yang membentuk cara Anda memahami dunia. Termasuk cara saudara memahami gajah tadi. Termasuk cara saudara memahami apakah tadi adalah gambar wanita tua, wanita muda, atau keduanya. Dan memahami diri Anda sendiri. Mindset adalah seperangkat keyakinan yang membentuk cara Anda memahami dunia dan diri Anda sendiri. Nah, hal itu memengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita berperilaku dalam situasi apapun.
Jadi menjadi sangat penting kalau kita ingin memiliki kebiasaan atau gaya hidup yang sehat. Yang perlu diubah dulu apa? Mindset kita. Kalau mindset kita nggak sehat dan tidak bisa melihat gambar besar kesehatan itu tujuannya untuk apa, maka kemudian perilaku sehat hanya akan menjadi sebatas mendaftar menjadi member salah satu gym, tapi nggak pernah nongol di gym tersebut. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Kalau kita mau mengubah cara berperilaku kita, mindset kita yang perlu diubah. Nah, banyak orang berusaha mengubah kebiasaan atau gaya hidupnya dengan mencoba mengubah perilaku. Tapi kalau mindsetnya tidak berubah, maka perubahan perilaku itu hanya terjadi secara sementara. Tinggal tunggu waktunya ada pemicu yang kemudian seperti tali tadi, yang menyangkutkan saudara kepada sumber yang lain, maka kemudian saudara akan, ini nggak penting lagi. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Bagaimana dengan gaya hidup membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kalau kita merasa kesulitan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tidak bisa mengubah perilaku kita dulu. Yang kita harus ubah mindset kita. Apakah firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi di dalam perubahan perilaku kita, gaya hidup kita, dan bahkan cara berpikir kita? Saya bisa mengerti yang saya maksud? Carol Dweck, seorang American psychologist, membagi mindset ke dalam dua kategori, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset adalah mindset yang berkata bahwa berhasil atau tidaknya saya dalam mencapai tujuan, mewujudkan rencana saya, tergantung dari bakat atau kemampuan lahiriah saya. Kalau saya nggak punya bakatnya, kalau saya tidak punya talentanya, mau bekerja keras, mau berdoa sekeras apapun, saya tidak akan mampu mencapai apa yang direncanakan. Nah, sedangkan growth mindset itu berbicara sebaliknya. Berhasil atau tidaknya saya di dalam mencapai tujuan tergantung dari doa dan usaha keras saya. Pertanyaan saya kepada saudara semua, mana yang saudara pilih? Apakah fix atau growth? Nah, sekedar clue untuk saudara. Dalam melihat gambar wanita tadi, kita hanya bisa melihat sisi wanita tua yang mengerikan, atau wanita muda yang cantik tetapi kemungkinan ceroboh, atau kita bisa melihat keduanya. Demikian juga dengan mindset ini. Mana yang saudara pilih? Atau mana yang saudara percayai? Mungkin beberapa dari antara saudara lebih percaya bahwa growth mindset itu yang paling penting. Karena berhasil atau tidaknya saya mencapai tujuan tergantung dari doa dan usaha keras saya. Apakah itu betul? Apakah itu betul? Bagaimana dengan faktor kedaulatan Tuhan? Tapi bagaimana juga dengan faktor nasib? Saya percaya nggak ada yang percaya dengan nasib ya. Tapi ya kalau udah kedaulatan seperti itu, ya kalau saya nggak punya kemampuannya, saya tidak punya bakatnya, mana bisa? Mari lihat keduanya. Bagaimana dengan God's mindset atau godly mindset? Keberhasilan saya dalam mencapai tujuan ekspansi disebabkan oleh kedaulatan Tuhan atau tanggung jawab yang saya lakukan. Nah, itu tergantung bagaimana mindset saudara terhadap firman Tuhan yang menjadi otoritas di dalam kehidupan kita. Jadi saya nggak jawab sekarang ya. Ini pertanyaan untuk saudara semua, untuk saya, untuk kita semua. Keberhasilan saya dalam mewujudkan rancangan, mencapai tujuan ekspansi, itu disebabkan oleh kedaulatan Tuhan atau tanggung jawab yang saya lakukan. Kalau saudara bisa melihat
gambar gajah secara utuh dan melihat gambar wanita tua dan wanita muda yang cantik secara bersamaan, saudara bisa mengerti apa jawabannya. Saudara bisa mengerti yang saya maksud? Nah, bagaimana caranya kita membangun mindset untuk bisa expand atau mengekspansi dunia di mana kita berada? Siapkan Alkitab saudara, kita akan banyak membaca ayat pada pagi hari ini, mulai dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ini danau apa, saudara? Danau Galilea. Kira-kira di sekitar danau Galilea itu tanahnya subur atau enggak? Yang dekat-dekat dengan air. Tadi kita belajar dari VOP ya tadi ya. Dikatakan bahwa mereka yang dekat di tepi aliran air, mereka akan bertumbuh. Nah, kalau saudara bayangkan, kalau di sekitar danau Galilea, kira-kira tanahnya subur atau tidak? Dekat air. Kira-kira kemungkinan subur atau tidak? Kemungkinan subur ya, karena dekat air. Air seringkali adalah sebagai simbol kehidupan, simbol kesuburan. Oke? Lalu Yesus mulai mengajar di tepi danau itu. Maka datanglah orang banyak. Nah, waktu bicara tentang orang banyak ini banyak banget atau ya mungkin 10-15 orang, satu komsel gitu. Banyak banget pasti ya. Banyak banget. Nah, kalau banyak banget, kira-kira semua golongan orang yang melihat gajah secara utuh, melihat gajah cuman ekornya aja, atau melihat gajah cuma telinganya aja atau belalainya aja, lalu juga orang-orang yang hanya bisa melihat wanita tua yang mengerikan, atau bahkan hanya bisa melihat wanita muda yang cantik tetapi ceroboh, kira-kira ada nggak orang-orang seperti itu? Jadi pasti bermacam-macam mindsetnya, betul apa tidak? Di orang banyak ini dengan berbagai macam mindset itu datang mengerumuni Yesus. Ayat yang kedua, yang berikutnya. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Mereka ini siapa? Semua orang itu ya, yang mindsetnya macam-macam. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi penabur ini punya inisiatif untuk keluar dan menabur. Memang maunya dia, betul apa tidak? Itu inisiatifnya dia. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Saya coba visualisasikan kepada saudara semua. Jika ini adalah danau Galilea, ya. Lalu kemudian di sekitarnya ada tanah gitu ya. Oke. Nah, lalu ketika kita bicara atau ayat ini berbicara mengenai ada seorang penabur yang keluar untuk menabur, berarti dia akan jalan di sekitar danau ini kira-kira. Betul? Ya, dia akan berjalan di sekitar danau ini, lalu dia menabur. Ya. Nah, dikatakan pada waktu dia menabur, sebagian dari benih itu jatuh di tanah pinggir jalan. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Dan ini adalah tanah yang keras, karena biasa dilalui orang. Dan ketika benih itu jatuh di tanah pinggir jalan, maka yang terjadi apa? Dalam waktu sekejap burung-burung memakannya, dan benih itu kemudian tidak sempat bertumbuh. Saya bisa mengerti yang saya maksud ya?
Oke, berarti yang pertama kita menemukan ada tanah pinggir jalan. Oke, tanah pinggir jalan. Benihnya jatuh, harusnya subur nggak? Kan di dekat air. Harusnya subur, tapi tanah ini terlalu keras. Karena setiap hari diinjak. Ayat yang berikutnya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Yang kedua adalah tanah berbatu-batu. Dan yang ketiga adalah tanah dengan semak duri. Oke. Jadi sebagian jatuh di tepi jalan, lalu kemudian sebagian lagi jatuh di tanah berbatu-batu, sebagian lagi jatuh di tanah dengan semak duri. Ya. Jadi ada 3 jenis tanah ya. Semuanya ditaburin benih, semuanya dapat bagian, dapat bagian. Tetapi bagaimana? Yang terjadi berikutnya. Yang jatuh di semak duri, terhimpit sampai mati oleh semak itu sehingga tidak berbuah. Bagaimana yang jatuh di tanah yang berbatu-batu? Berapa banyak dari kita atau saudara yang berpikir bahwa tanah berbatu-batu itu seperti ini kondisinya? Ini adalah batu, ya, di atas dari lapisan tanah. Sehingga ketika benih itu ditabur, maka jatuh di atas batu. Sehingga nggak bisa tumbuh. Ada yang membayangkan seperti ini? Pada kenyataannya, realitanya tidak seperti itu. Karena sebetulnya adalah tanah berbatu-batu itu, tanah yang berbatu-batu itu seperti ini. Ini tanah yang ketebalannya tipis. Oke. Lalu di bawahnya batu. Karena kalau kondisinya seperti ini, yang gambar yang sebelah kiri, tanahnya di bawah dan batunya di atas, kemungkinan bisa tumbuh dengan sehat atau tidak? Coba ya, ini tanahnya, lalu kemudian kalau benih itu ditabur, bisa jadi ada yang kemudian masuk ke sela-sela itu dan jatuh di tanah ini. Betul apa ya? Dan bayangkan kalau dia adalah benih dari pohon yang besar. Lalu kemudian ketika dia tumbuh, terhimpit dong sama batu-batu itu. Oke? Tapi ketika dia mengakar ke dalam, maka pertumbuhannya akan mampu menggeser batu ini. Dan kemudian dia tumbuh. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Jadi nggak mungkin seperti ini. Kemungkinan besarnya adalah seperti ini. Jadi pada waktu benih ditabur, jatuhnya memang di tanah. Nggak kena batu. Tapi kemudian dia tumbuh. Tapi baru tumbuh sebentar. Waktu matahari terbit, dia kemudian layu dan menjadi mati. Kenapa? Karena dia tidak sempat berakar. Begitu berakar sedikit, kepentok batu. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Jadi semua tanah itu mendapatkan bagian ditabur benih. Tetapi kondisi tanahnya yang menentukan apakah benih itu bertumbuh subur dan kemudian mengekspansi sekelilingnya karena berbuah berkali-kali lipat. Nah,
Di dalam hal ini, bagian yang sangat penting adalah akar. Saya akan lebih fokus kepada tanah yang berbatu-batu. Kenapa? Karena dia adalah tanah yang tipis yang ada di atas batu. Nah, untuk membuktikan ini semua, mari kita kembali ke pelajaran biologi sebentar ya. Lihat bagaimana soil layer atau lapisan-lapisan tanah. Saya bisa lihat bagian paling bawah dari lapisan tanah itu adalah bedrock atau batu-batu yang keras. Sehingga persoalannya bukan pada batunya, tapi seberapa tebal tanah di atas batu itu. Saya bisa mengerti yang saya maksud? Nah, ini yang menarik sekali. Karena ketebalan tanah itu akan menentukan juga bagaimana akar itu bisa menghunjam ke dalam. Karena kalau tanahnya tipis, langsung ketemu batu. Pada waktu akar sedang bertumbuh sedikit, kemudian kepentok batu dan kemudian mati. Nah, saudara mengerti kenapa akar ini menjadi sangat penting? Dan apa hubungannya dengan Danau Galilea atau air tadi? Kalau akar itu menghujam ke dalam, kalau tanah ini adalah tanah yang subur, kira-kira di bawah permukaan ini ada aliran air atau tidak? Karena tanahnya karena di tepi danau dan tanahnya subur. Nah, ketika ada aliran air, maka akar ini akan mencari apa? Akan mencari air. Nah, makanya dia nggak sempat ketemu air. Karena langsung ketemu batu dan akhirnya mati. Karena saudara tahu proses fotosintesis? Siapa yang masih ingat dengan fotosintesis? Yang biologi dulu suka nggak masuk? Lupa pasti. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pertemuan dari, perhatikan hal ini, H2O atau air dengan CO2. Jadi, untuk bisa terjadi fotosintesis perlu faktor H2O, air, dan CO2 atau karbon dioksida. Dan ini akan menghasilkan glukosa atau karbohidrat yang bermanfaat untuk pertumbuhan dari benih tersebut. Jadi, kalau akar ini tidak ketemu air, maka proses fotosintesis tidak akan terjadi. Kenapa? Karena proses fotosintesis terjadi di daun. Tapi untuk sampai air bisa sampai ke daun, bertemu dengan CO2 lewat mana? Akar. Nah, sehingga ketika sampai di daun tersebut, tinggal tunggu kemudian matahari terbit, maka dengan faktor matahari atau sinar matahari tersebut, CO2 dan H2O berproses dan kemudian menghasilkan glukosa atau karbohidrat yang kemudian bisa menolong pertumbuhan dari benih itu menjadi pohon dan menjadi tanaman yang menghasilkan buah berkali-kali lipat. Saya bisa menangkap hal ini? Nah, dengan demikian, matahari panas ya, matahari itu kan panas kan? Itu adalah berkat bukan sebetulnya. Ya. Tetapi kenapa justru ketika matahari terbit, tanaman tersebut yang tumbuh di tanah tipis itu malah jadi layu? Saya bisa menangkap yang saya maksud. Matahari, tantangan, rintangan, apapun yang ada dalam kehidupan saudara, yang membuat kita kadang-kadang kepanasan. Kalau kita mengerti bahwa akar kita menghujam ke dalam, dan kemudian bisa menyalurkan air atau sumber kehidupan itu di dalam kehidupan kita, maka matahari, panas, tantangan itu menjadi berkat di dalam kehidupan. Tapi kalau tanahnya tipis, perhatikan hal ini. Apa yang seharusnya menjadi berkat, mindset kita berkata, ini adalah kutukan. Matahari seharusnya
menjadi faktor yang membawa kehidupan untuk kita mencapai rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau tanah saudara dan sayap tipis, maka akar kita tidak akan sampai ke dalam dan kemudian tidak akan bertemu dengan air. Maka kemudian fotosintesis tidak terjadi, dan pada saat fotosintesis tidak terjadi, maka kita tidak bisa menggunakan sinar matahari yang adalah berkat untuk kehidupan, dan kemudian kita hanya terjebak di dalam sebuah mindset, ini bikin saya kepanasan dan bikin hidup saya jadi terasa sebagai sebuah kutukan. Wah. Permasalahan bukan di benihnya. Permasalahan bukan juga di mataharinya. Permasalahan adalah di kondisi tanahnya. Markus 4 ayat 5 dalam NASB dikatakan, other seed fell on the rocky ground where it did not have much soil. Gak punya cukup tanah. And immediately it sprang up because it had no depth of soil. Ketebalan tanahnya tidak cukup untuk akar itu bisa bertemu dengan air dan menghasilkan pertumbuhan. Ayat yang berikutnya, ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ini mindset. Saudara lebih fokus kepada 30, 60, 100 kalinya, atau lebih fokus dengan kesuburan tanahnya? Berapa banyak yang sibuk memikirkan ini, aduh saya belum sampai 30 kali lipat nih, aduh saya belum sampai 60 kali lipat nih, dia udah 100 kali lipat, saya 60. Dan kemudian saudara lupa bahwa persoalannya itu matematikanya Tuhan terserah. Mau dia kasih 30, mau kasih 60, mau kasih 100, itu kedaulatan Tuhan. Tapi tanggung jawab kita adalah untuk menjadi tanah yang subur. Jadi jangan fokus dengan numbersnya. Jangan fokus dengan berapa banyak berkatnya. Jangan fokus dengan, oh dia kayaknya lebih diberkati daripada saya. Karena saudara melihat, dia punya lebih banyak daripada saudara. Dan saudara seolah-olah melihat bahwa pertumbuhannya kok lebih pesat daripada saudara. Ekspansinya lebih besar daripada saudara. Dan saudara kemudian sibuk meributkan 30, 60, 100 kali lipatnya. Saudara, itu kedaulatan Tuhan. Yang saudara dan saya perlu lakukan adalah membajak tanah itu, memastikan bahwa tanah itu bukan tanah pinggir jalan, memastikan hidup kita bukan tanah semak duri, dan memastikan bahwa hidup kita juga bukan tanah yang berbatu-batu, tapi memastikan hidup kita menjadi tanah yang subur, sehingga kapanpun si penabur itu keluar menabur firman, maka kemudian tanah yang subur itu menumbuhkan firman itu menjadi mindset yang godly, menjadi perilaku yang godly, menjadi cara berpikir yang godly, menjadi kebiasaan gaya hidup yang godly, karena tanah kita tanah yang subur. Gak usah bingung kapan itu benih akan jatuh dalam kehidupan kita. Persiapkan diri kita menjadi tanah yang subur untuk bisa expand the kingdom of God di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-13, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad
dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan lebih sibuk dengan 30, 60, 100 kali lipatnya akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, di situ ada istilah orang-orang luar dan murid. Apa bedanya? Orang-orang luar itu mendengar saja dan kemudian kehidupannya tidak berbuah, seperti tanah yang berbatu-batu atau ketiga jenis tanah yang kita pelajari tadi. Tetapi ada juga murid-murid. Kalau saudara baca tadi, ada yang kemudian bertanya kepada Yesus dalam keadaan secara private pada saat segala sesuatu sudah sepi. Dia bertanya. Kenapa dia bertanya? Karena merenungkan. Nah, apa bedanya murid-murid dengan orang-orang luar? Kalau orang luar itu hanya mendengar dan tidak berbuah, tapi murid-murid mendengar dan menyambut sehingga berbuah. Pertanyaan saya, setiap kali saudara datang dan kemudian mendengar siapapun pembicara atau pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara datang hanya dengan mindset dan sikap untuk mendengar saja, tapi apakah saudara juga datang dengan mindset untuk menyambut kedaulatannya di dalam kehidupan kita? Banyak orang mendengar tapi tidak menyambut dia, yang adalah firman itu sendiri. Orang-orang luar hanya mendengar. Apa artinya mendengar saja? Hanya mendengar apa yang mau dia dengar. Saya mau mendengar Tuhan, bahwa rancangan saya akan menjadi rancangan yang ekspansinya 100 kali lipat. Tapi kalau engkau berkata 30 kali lipat, enough. Mendengar, hanya mau mendengar apa yang kita dengar. Itu namanya tidak mengakui dan tidak menyambut kedaulatan Tuhan. Karena kita memaksakan apa yang menjadi mindsetnya kita kepada mindset kebenaran firman Tuhan. Sudah mengerti yang saya maksud? Sedangkan murid-murid mendengar dan menyambut apa yang Tuhan mau katakan. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata mendengar itu adalah akuin. Atau dari aku, to hear, listen. Tetapi kata menyambut adalah paradekontai, to receive, accept, acknowledge, to accept, near. Jadi ada pengakuan terhadap otoritas siapa yang berdaulat melalui firman itu. Jadi nggak cuma datang dengan mindset untuk mendengar, habis itu oke, hidup saya, ya saya terinspirasi, terus udah. Tapi kemudian saudara pulang tidak merenungkan firman itu. Karena apa yang saudara dengar hari ini, saudara keluar, renungkan dalam kehidupan sehari-hari, dan maka saudara akan menemukan bagaimana ekspansi 30, 60, 100 kali lipat dan berapa kali lipat pun itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Oke, saya akhiri dengan hal ini. Jadi bagaimana dengan expand mindset kita? Ya, di ayat yang ke-10 dikatakan ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Berapa banyak waktu yang saudara sediakan untuk merenungkan firman Tuhan dan kemudian bertanya kepada Tuhan, what should I do? Dari apa yang disampaikan Pastor Andi minggu lalu, rancangan apa yang saya harus mulai lebih dulu? Karena kalau saudara trust God, berarti saudara percaya sepenuhnya dengan kedaulatannya. Dan saudara tidak hanya memaksa apa yang sekedar saudara mau dengar, tapi saudara datang dengan sikap, talk to me. Berkata-katalah kepadaku, apapun perkataanmu, aku akan mendengar dan menyambutnya. Aku tidak mau hanya mendengar apa yang mau aku dengar, tapi aku datang mau mendengar apapun yang kau mau katakan di dalam kehidupanku. God's mindset atau godly mindset. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mendengar dan menyambut benih firman-Nya, dan kemudian semakin selaras
tanah hati kita dengan mindset atau pola pikirnya. Jadi setelah mendengarkan kebenaran ini, apa tujuan ekspansi bagi kehidupan saudara? Kenapa kita perlu expand di dalam kehidupan kita, dalam pernikahan kita, pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun yang kita lakukan? Hati-hati, hati-hati. Jangan berfokus kepada 30, 60, 100 kali lipatnya. Karena mudah sekali untuk diri kita untuk menjadi bintang di tengah-tengah dunia, tapi dengan cara menyinarkan kebintangan kita. Karena seharusnya kalau kita mendengar dan menyambut Dia dan percaya pada kedaulatannya, tanggung jawab kita adalah bukan menyinarkan diri kita, tapi bagaimana menyinarkan Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau saudara perlu excellent, saudara perlu hebat di dalam bidang yang saudara lakukan, ingat, itu bukan tentang saudara dan saya. Pada akhirnya, yang jadi bintang seharusnya adalah sang penabur itu yang menaburkan firman di tanah yang subur, yaitu kehidupan kita. Tanah yang oleh karena kedaulatannya, maka kemudian bisa bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Dan kita tidak perlu peduli dengan angka-angka itu. Tapi pada akhirnya yang perlu kita pedulikan adalah tanggung jawab untuk membuat sebuah rencana dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap hari saya bisa menyinarkan kebintangan Kristus melalui kehidupan saya. Sehingga terjadi expansion di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kehidupan kita menjadi to expand the kingdom of God, yaitu seperti apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan perhatikan Allah memberkati. Kita semua sudah diberkati, ditabur firman itu. Jadi ngapain kejar berkat itu? Karena dengan berkat itu sesungguhnya yang memampukan kita untuk menjadi tanah yang subur dan kemudian berbuah berkali-kali lipat, bertambah banyak, beranak cucu, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, karena itulah sesungguhnya to expand the kingdom of God. Bagaimana melalui kehidupan kita bisa menyinarkan Kristus melalui kehidupan kita, sehingga ada begitu banyak jiwa yang mengaku dengan mulutnya, menerima dalam hatinya, mengakui kedaulatannya bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dan itulah tanggung jawab kita. Itulah kenapa kita perlu expand di dalam kehidupan kita, berkembang di dalam kehidupan kita. Karena bukan untuk kebintangan kita sendiri, tapi untuk menyinarkan kebintangan Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga 30, 60, 100 kali lipatnya terserah kedaulatan Tuhan. Tanggung jawab kita menjadi tanah yang subur, menyinarkan kebintangan Kristus itu. Dan pada akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, revisit. Tinjau ulang apa tujuan ekspansi saudara. Untuk diri saudara sendiri atau untuk Tuhan? Atau karena Tuhan? Yang kedua, recalibrate. Kalibrasi ulang, selaraskan ulang. Apakah tujuan ekspansi saudara selaras dengan tujuan Tuhan? Yang ketiga adalah reorient. Arahkan ulang. Jika tujuan saudara berbeda dengan tujuan Tuhan, seberapa tebal dan dalam tanah hati saudara untuk mengikuti tujuannya. Dan ini PR untuk saudara semua. Karena saya biasanya mengajar, jadi kalau nggak kasih PR kayaknya ada yang kurang. PR untuk saudara. Yang pertama, apa langkah yang akan saudara lakukan selama 1 minggu ke depan untuk mengolah atau mengembangkan tanah hati saudara? Dan yang kedua, bagaimana Anda, saudara, akan menghidupi pernyataan to expand the kingdom of God, memperluas kerajaan Allah, kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan yang tadi dibagikan membuat saudara dan saya menjadi semakin siap untuk membangun rancangan melalui mindset tanah hati yang subur, mindset yang subur, sehingga kapanpun dan berapapun benih itu ditaburkan, maka kita siap untuk menumbuhkannya, dan kemudian Tuhan yang akan memberikan mau 30, 60, 100 kali lipat. Tanggung jawab kita menumbuhkan benih
yang sudah ditabur itu dengan menjadi tanah yang subur. Amin. Saya minta tim Praise and Worship untuk bisa menyanyikan satu lagu pujian. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara.